Mengenai soal ini juga, karena Jawa Timur, Jawa Tengah juga merupakan kantong suara dari PDIP. Bagaimana kemudian strateginya, Mas Arya Bima? Oh ya, ya pertama-tama tentunya juga mengucapkan selamat ya kepada Mas Anies dan Gus Imin yang sudah mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres untuk PDI Perjuangan, dan calon kami adalah Pak Ganjar Pranowo yang konon kalau toh Mas Anies ini dengan Caimin akan mendongkrak suara di Jawa Timur dan Jateng, ya tentunya itu kita paham untuk kedua pasangan ini untuk saling mendukung elektabilitasnya, walaupun perlu mencermati dari lembaga survei yang dijadikan indikator untuk elektabilitas keduanya. Dan tentunya kedua pasangan ini akan sangat membuat kader PDI Perjuangan untuk semakin bersemangat. Ya. Kita akan semakin lagi turun ke bawah untuk menyapa rakyat, untuk mengenalkan dan memenangkan calon kami Pak Ganjar Pranowo. Dan ini sudah selalu ditekankan oleh Ibu Mega dari jauh-jauh hari, di dalam perintah hariannya, di dalam pesan hariannya. Sudah sekarang semuanya tidak usah ikut mikir-mikir ya. Kalau istilah Ibu Mega, dansa-dansi elit ini ya. Semua diminta untuk turun ke bawah ya, untuk menyapa rakyat, mengenalkan sejelas-jelasnya kandidat Pak Ganjar Pranowo ini secara langsung ya, nggak usah hanya lewat media sosial, door to door, ketuk pintu ya, dan lebih banyak mendengarkan, tanya kepada rakyat ya, tanya apa masalah rakyat itu apa, jangan banyak ngomong ya. Dan kemudian partai harus berbuat apa nantinya ya. Calon kami harus berbuat apa, Pak Ganjar ini harus berbuat apa, itulah pegangan kami. Perintahnya adalah turun ke bawah ya. Ini yang menjadi proses untuk mengenalkan yang masih 15% rakyat Indonesia ini belum mengenal Mas Ganjar. Kalau di Jawa Timur kami tetap tidak tinggi hati, tetap rendah hati bahwa pemilu Pileg tahun 2019 kemarin menjadi partai pemenang di Jawa Timur. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Jawa Timur adalah basis massa Nahdliyin dan juga nasionalis. Namun sekali lagi bahwa 8 di lembaga survei, 87% pemilih PDI Perjuangan ini adalah umat Muslim. Dan hasil survei juga 56% dari umat Muslim dari 87% ini menyatakan dirinya Nahdlatul Ulama. Ya, jadi saya percaya untuk hal yang terkait dengan kawan-kawan Nahdliyin, karena ketegasan Ibu tidak hanya di saat kampanye semacam ini, saat kita melakukan konsolidasi, saat kita diperintahkan untuk turun dari antara warga Nahdliyin atau rakyat ini kan ada defisit akses untuk menyelesaikan persoalannya. Ya persoalan pupuk, ya persoalan pendidikan, ya persoalan kesehatan, ya persoalan tabiskan pendidikan, yang berbagai persoalan. Defisit aksesnya ditutup oleh partai dan DPRD tingkat provinsi, tingkat pusat. Jadi kami percaya bahwa kawan-kawan PDI Perjuangan saat ini tetap melaksanakan perintah Ibu, pesan Ibu, tidak usah mikir dansa-dansi elit yang terus akan dinamis. Tapi kita memahami dan menghormati ya. Kita memahami dan menghormati, termasuk tadi saya katakan memberikan ucapan selamat kepada Mas Anies dan Mas Ganjar. Tapi saat ini kami warga kader PDI Perjuangan di 3 pilar tugasnya turun secara langsung, menyapa rakyat langsung, dan menanyakan, mendengarkan rakyat maunya apa, dan partai serta kandidat kami ke depan harus berbuat apa. Baik, Mas Arya Bima, nanti kita... Demikian kami percaya cara itu akan memenangkan
kandidat calon presiden kita ke depan. Baik, nanti kita lanjutkan karena Mas Nyarwi sesuai dengan judul yang kami ambil, Anies Caimin mampukah kemudian merebut hati Nahdliyin? Kita sudah dengarkan bagaimana tadi pernyataan dari PBNU, termasuk juga kalau Bang Habib bilang bahwa sebenarnya realitanya ini justru Pak Prabowo yang kuat di dalam kaum Nahdliyin, begitu kan? Yang mendapatkan nilai positif. Tapi nanti mungkin Mas Nyarwi bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Dia pemirsa, ketika suara dari kaum Nahdliyin ini diperebutkan begitu, ini kita mendengarkan tadi bagian pernyataan dari PBNU. Saya mungkin bisa ulangi lagi, yaitu Gus Yahya mengatakan, saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Mas Nyarwi bagaimana melihatnya? Termasuk juga Bang Habib tadi mengatakan kalau realitanya di lapangan sebenarnya justru Pak Prabowo yang mendapatkan nilai positif dari kaum Nahdliyin. Ya, begini, NU itu kan kalau kita bicara organisasi ya, organisasi sebagai organisasi keagamaan ya, maka muncul jamiah jamaah itu ya yang sering dijelaskan Ketua Umum PBNU. Tapi apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu sudah sangat tepat sekali, Putri. Kenapa? Karena nggak mungkin politik NU itu ada dalam satu kandang, itu nggak mungkin, satu partai atau apa nggak mungkin. Kenapa? Karena NU kan nilai ya, orang merasa terafiliasi. Data survei juga selalu tanyakan kan, dan di data survei itu banyak yang kemudian jawabannya kira-kira kalau di beberapa kali survei nasional, saya sendiri juga pernah menyelenggarakan itu 50-an lebih, bisa 52, 53, naik turun, nah kurang lebih segitu. Total dari pemilih muslim itu mengaku afiliasinya ke sana. Maka wajar kalau tadi misalnya Mas Arya Bima mengatakan di PDIP misalnya itu afiliasi yang mengaku dari Islam memilih 56 misalnya begitu ya. Dari Gerindra Mas Habib juga mengatakan pendukung Pak Prabowo misalnya begitu juga banyak. Nah, artinya secara natural di NU itu kan banyak tokoh. Ya, NU itu kan isinya kalau kita lihat historinya ya, itu kan isinya pesantren, banyak tokoh dan semua punya preferensi baik kepada tokohnya sendiri ya, kiai-kiai, ulama-ulama itu di berbagai daerah se-Indonesia, dengan kemudian juga kepada organisasinya juga. Nah, makanya di sini kemudian banyak pada akhirnya NU itu tidak bisa menjadi satu representasi politik. Jadi dia bisa merepresentasikan ya banyak orientasi politik, dan itu tradisi itu kan udah lama ya. Makanya ini juga menjadi tantangan ya, khususnya ketika deklarasi Anies dan juga Caimin di Jawa Timur gitu. Seberapa kuat gitu ya mampu meyakinkan gitu ya tokoh-tokoh NU di Jawa Timur yang juga tentu saja bisa jadi punya preferensi misalnya ke partai-partai lain, tapi ke capres bagaimana. Maka tiket splitting, kalau dalam teori tiket splitting ya, itu kan selalu ada mengatakan preferensi ke capres berbeda dengan preferensi kepada partai kan gitu. Nah di sini bisa juga dalam konteks NU gitu, mungkin preferensi ke partainya juga bisa ke partai, tapi capresnya juga bisa berbeda dari diusung pada partai. Nah di sini celah-celah ini yang dugaan saya itu akan menjadi peluang dari Mas Saiful Huda gitu ya, dan juga mungkin tokoh lainnya nanti yang misalnya mencawapreskan dari tokoh yang dianggap NU atau bahkan capres yang dianggap punya genealogi, punya kaitan dengan NU, misalnya atau keluarga besar NU. Jadi balik lagi, NU itu pasar politik yang besar sekali, makanya itu tidak ada satupun dari tokoh NU pasca Gus Dur itu yang sangat dominan ya. Bahkan di tingkat elektabilitas dari para capres yang NU kan banyak, tetapi kemudian kan jarang yang angkanya paling tinggi gitu loh. Artinya rata-rata lah. Karena apa? Karena pasti terbelah, terbagi lah istilahnya representasi itu. Nah, tapi ini menjadi tantangan dan justru menjadikan tadi Gus Yahya menyinggung ya, ada yang mengatakan NU menjadi sangat seksi. Ya tentu saja, karena pasar pemilihnya kan besar sekali dan bisa berebut atau berbagi suara di sana yang bisa digunakan. Ini baru dari pemilih, belum lagi dari sisi nilai dan komitmen keorganisasian, kebangsaan dan seterusnya. Yang kita tahu NU itu punya value yang luar biasa kalau untuk membangun Indonesia, kira-kira gitu. Dan ini saya kira dibutuhkan banyak partai maupun banyak capres gitu loh. Nah ini yang jadi daya tariknya di sana saya kira. Daya tarik tersendiri. Mas Saiful Huda, bagaimana kemudian tadi Mas Coy katakan ini ada tantangan, bagaimana kemudian pasangan Anies Baswedan, Caimin meyakinkan para ulama di sana, para ulama NU tentunya untuk bisa dengan yang preferensinya beda-beda, untuk bisa kemudian memberikan dukungan. Ya, yang pertama atas pernyataan PBNU ya kita hormati dan memang harus begitu. Secara organisasi PBNU harus mengayomi semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami juga pertegas bahwa dalam deklarasi tadi sama sekali kita tidak
ngomongin soal membawa-bawa nama NU sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi fakta bahwa Gus Imin adalah cucu dari pendiri NU itu iya. Bahwa 90% kader PKB adalah kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta juga. Bahwa seluruh struktur PKB adalah aktivis NU. Itu fakta juga di lapangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya setuju apa yang disampaikan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang selalu berulang-ulang disampaikan bahwa urusan NU adalah urusan bagaimana partai, apapun partainya maupun mengurus NU. Nah, kebetulan sampai hari ini kami di PKB merasa ada kedekatan, tidak hanya kedekatan emosional, tapi punya ikatan kultural, kami punya ikatan politik. Gitu. Karena di era reformasi ini, PBNU pernah melahirkan partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam satu etape sejarah, mendirikan yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu juga sejarah yang tidak bisa dinafikan dalam konteks perjalanan pasca reformasi ini. Dan politik titip menitip itu sudah dalam era reformasi itu tidak nggak relevan sebenarnya. Nah, yang paling relevan adalah bagi kaum Nahdliyin, saya tidak menyebut PBNU atau NU ya. Bagi kaum Nahdliyin, kalau ingin ada proses percepatan semua agenda perjuangan para kiai, para ajengan bisa goal untuk masa depan kesejahteraan, politik, keadilan dan seterusnya, ya harus bersatu. Gitu. Itulah makna reformasi. Siapapun yang punya kekuatan politik harus bersatu, bernaung dalam sebuah partai politik. Gitu. Dan itu pernah dilakukan oleh PBNU dan akhirnya melahirkan PKB. Nah, pada konteks itu kami meyakini terlebih-lebih kalau nanti misalnya di ujung Mas Habibur Rahman mungkin ngambil pasangannya Pak Prabowo, cawapresnya siapa, Mas Ganjar mengambil cawapresnya siapa gitu, dan tidak ada yang latar belakang dari NU cawapresnya, dan kemudian Gus Imin sebagai satu-satunya representasi kader NU, saya meyakini semua orang Nahdliyin akan kembali ke rumahnya, punya panggilan jiwa dan panggilan ideologis, punya panggilan akidah, punya panggilan ajaran keagamaan untuk bisa memenangkan Gus Imin. Oke, jadi penentunya adalah siapa yang akan menjadi pasangan atau gandengan dari Pak Prabowo, seperti katakan tadi oleh Mas Syaiful Huda. Karena kalau memang ternyata Caimin di sana, ya orang-orang akan kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Menurut Bang Habib? Ya, tentu kita hormati itu pandangan dan ekspektasi Mas Huda ya. Kita tentu punya analisa sendiri juga ya, bahwa bicara soal sikap Nahdliyin itu adalah bagaimana bicara soal nilai. Bagaimana Pak Prabowo menunjukkan sikap dan kepribadiannya yang mencerminkan nilai-nilai ke-NU-an. Ini udah sangat sering dikupas tuntas ya. Termasuk saya tadi mengutip pernyataan almarhum Gus Dur ya. Terus bagaimana Pak Prabowo itu menggagas politik persatuan ya. Pak Prabowo ini kan dalam konteks persatuan tuh ikonik sekali. Nah, terutama setelah 2019 ya, ketika beliau yang sebelumnya dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, tetapi ternyata bisa bersatu dan bekerja sama. Ini sikap-sikap seperti ini kan sikap-sikap yang ya dapat dikatakan ya gaya-gaya NU juga gitu kan. Kaum Nahdliyin itu kan di mana saja bisa nyambung, ya kan. Jangankan sesama umat Islam, dengan umat agama lain pun akrab, bisa bikin akrab. Ya, itulah yang ada juga pada Pak Prabowo gitu kan ya. Gaya yang merangkul ya, gaya yang menyatukan ya, gaya mempererat tali silaturahim. Nah, saya pikir itu yang lebih menjadi prioritas bagi kami ya. Sehingga kalau toh nanti ada cawapres dari kami misalnya kader NU
atau bukan kader NU, ya sudah ada model yang besar di diri Pak Prabowo itu untuk menggait hatinya Nahdien. Baik, sudah ada modal besar dari Pak Prabowo. Kalau dari Pak Ganjar sendiri bagaimana Mas Arya Bima? Apakah kemudian nanti akan berpasangan dengan Pak Ganjar ini kemudian yang diharapkan juga bisa merebut hati ataupun juga suara dari kaum Nahdien, Mas Arya Bima? Bukan hanya urusan suara ya, PDI Perjuangan sangat meyakini Republik Indonesia, NKRI, Pancasila ini tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa tetap berdiri di dalam pluralisme dan kebinekaan tanpa warga Nahdien. Peran strategis NU ini tidak hanya bicara di dalam politik elektoral, terlalu kecil menurut PDI Perjuangan. Ya. Dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai 1 Juni 2000 Sumbito Sokai, sampai Pancasila dalam rumusan Undang-Undang 45, sampai hari ini kita tidak bisa membayangkan kalau negara Republik Indonesia ini tanpa warga Nahdien dan para ulama dan banyak yang besar, termasuk tentunya dengan Muhammadiyah. Jadi terlalu kecil membawa hal-hal yang terkait dengan NU dalam kaitan politik elektoral. NU menjadi penyangga eksistensi NKRI sampai hari ini. NU menjadikan Pancasila dan NKRI harga mati. Itulah persanyawaan ideologis. Secara sosiologis, wong cilik warga marhain dan kalangan Nahdien itu dalam satu tarikan nafas di dalam konsepsi ekonomi di pertanian, di perburuan, dan di nelayan. Jadi kita melihat antara PDI Perjuangan dan Nahdien adalah satu kesatuan sosial yang cukup kuat, bahwa kemudian kita wujudkan bagaimana Bu Mega mengajak Hasyim Muzadi, bagaimana Pak Jokowi mengajak Yusuf Kala sebagai Nahdien, dan terakhir adalah Pak Jokowi mengajak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu bukan sekedar politik elektoral, mungkin secara elektoral pun juga tidak terlalu berpengaruh, tapi bagaimana menyangga Indonesia saat ini ke depan, itu hal yang lebih dipentingkan dari sekedar hanya hitung-hitungan menang dan kalah. Ada sesuatu yang lebih besar untuk warga Nahdien, untuk para kiai dan para ulama untuk Indonesia ke depan dalam sikapi Indonesia saat ini. Saya kira itu.